Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Analisa Proyek Sistem Informasi pada pertemuan 10 tentang manajemen kualitas. Tujuan dari pertemuan 10 ini yaitu memahami manfaat dari manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, dan mengenal alat yang akan digunakan untuk melakukan kajian dalam manajemen kualitas. Berikut pengertian kualitas menurut organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan karakteristik dari sebuah entitas yang menunjang kemampuan untuk menyatakan kepuasan atau menyiratkan kebutuhan. Pakar lain mendefinisikan kualitas berdasarkan pada kesesuaian kebutuhan dan kesesuaian penggunaan. Kalau berdasarkan kesesuaian kebutuhan, yaitu memenuhi spesifikasi tertulis. Kalau berdasarkan kesesuaian penggunaan, memastikan produk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Definisi dari manajemen kualitas proyek adalah proses yang diajukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, maupun guidelines. Kesepakatan ini dapat terukur melalui parameter yaitu conformance to requirement, yaitu proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use, yaitu produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Tahapan dari manajemen kualitas, yang pertama adalah perencanaan kualitas, yang kedua adalah penjaminan kualitas, yang ketiga adalah mengendalikan kualitas atau pengendalian. Perencanaan kualitas merupakan proses pengidentifikasian standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Untuk penjaminan kualitas, yaitu menjalankan yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dalam mengendalikan kualitas, kegiatannya adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasikan cara untuk meningkatkan kualitas secara relevan. Berikut adalah gambaran umum manajemen kualitas yang tadi sudah dijelaskan dari perencanaan kualitas, kemudian sampai dengan mengendalikan kualitas. Untuk di sini di gambaran umum kita sudah terlihat inputnya apa untuk setiap tahapan dari manajemen kualitas, kemudian tools dan teknik yang digunakan, dan output dari masing-masing tahapan-tahapan dari manajemen kualitas. Output proses perencanaan kualitas yang pertama adalah rencana manajemen kualitas. Dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan.
Kemudian output selanjutnya adalah quality metric. Digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya adalah reliability, availability, failure rate, dan sebagainya. Output proses perencanaan kualitas yang berikutnya adalah quality checklist. Quality checklist ini yaitu daftar hal-hal yang harus dikerjakan atau dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Selanjutnya untuk output proses perencanaan kualitas yaitu proses improvement plan. Ada lagi quality baseline dan project management plan. Penjaminan kualitas. Setelah perencanaan kualitas, kemudian kita masuk ke tahap penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitasnya itu adalah yang berkualitas. Alat penjaminan kualitas yang pertama adalah cost benefit analysis. Kemudian ada design of experiment, kemudian ada quality audit, ada proses analisis, dan sebagainya. Output penjaminan kualitas yaitu request change dan recommendation corrective action. Untuk request change yaitu perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi setiap stakeholder. Output selanjutnya dari penjaminan kualitas yaitu recommended correction action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change. Kemudian output selanjutnya adalah organization process asset, yaitu ada di dalam organization process asset ada proses dan prosedur organisasi dalam melaksanakan proyek. Kemudian ada informasi dan standar dari organisasi. Contohnya adalah gaji dan dokumen proyek. Kemudian ada update manajemen plan untuk output penjaminan kualitas. Setelah penjaminan kualitas, yaitu tahap selanjutnya di manajemen kualitas yaitu pengendalian kualitas. Ini dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk dari akhir proyek. Output utama dari pengendalian kualitas yaitu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Output yang selanjutnya adalah saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Kemudian ada lagi untuk output utama dari pengendalian kualitas yaitu saran perbaikan, aturan, prosedur, ataupun proses. Berikut adalah alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang sebenarnya ya untuk bisa dijadikan sebagai alat pengendalikan kualitas dalam aktivitas suatu perusahaan untuk pengendalian kualitasnya. Antara lain yaitu yang pertama adalah Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian dan sebagainya.
Ini berikut adalah contoh dari Pareto diagram. Nah, di dalam Pareto diagram ini kita bisa lihat mulai dari pertama kali problem ditemukan sampai dengan reporting ya. Nah, nanti di situ ada akumulasinya. Apakah dia menaik ya atau menurun bisa dilihat nanti ketika kita bisa membuat eh, atau melihat pengendalian kualitasnya. Kemudian ada statistical sampling atau metode pengambilan sampel, sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa dari data yang diinginkan. Sampel size-nya itu adalah 0,25 dikalikan dengan certainly faktor per acceptable error-nya. Ini adalah contoh ya, misal kita mau menghitung certainly faktor gitu ya yang sering digunakan ya. Di sini ada desire certainly, kemudian Stanley faktor. Nah, kalau dia 95% certainly-nya, sampel size-nya adalah 0,25 dikali, ya kan? Dikalikan certainly faktornya berapa? 1960. Kemudian dibagikan errornya, tadi acceptable errornya dari 95%, acceptable errornya itu kan 5% ya. Nah, kita masukkan di sini 0,5. Kemudian dipangkatkan. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk yang 90 juga sama, kita masukkan lagi 0,25 dikalikan certainly faktornya berdasarkan tabel yang atas dibagi acceptance errornya untuk 90% adalah 10%. Untuk yang 8% sama, sampelnya 0,25 dikalikan certainly faktornya dibagi acceptance error. Dari 80%, errornya adalah 20%. Ya, ini didapatkan ini. Kemudian yang lain dari pengendalian kualitas, alatnya adalah Six Sigma. Ya, tadi kita sudah statistical sampling. Kemudian kita sekarang Six Sigma, definisinya yaitu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, serta memaksimalkan kesuksesan bisnis. Six Sigma secara unik didorong oleh pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, kedisiplinan menggunakan fakta, data, dan analisis statistik, dan ketekunan untuk mengelola, memperbaiki, dan menciptakan kembali proses bisnis. Informasi dasar Six Sigma yaitu adalah target kesempurnaannya mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan per sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Ya, proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan pengembangan yang disebut DMIC. Ya, DMIC itu adalah apa? Yang pertama D atau divine, M adalah measure, A atau E yaitu analyze, kemudian I adalah improve, C adalah control. Define yaitu mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Untuk measure yaitu mendefinisikan, pengukuran, mengumpulkan, mengatur dan menampilkan data. Kemudian ada analyze yaitu membenah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram, analyze-nya. Improve yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol yaitu verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah ada. Keunikan dari Six Sigma yaitu membutuhkan komitmen organisasi secara luas. Organisasi Six Sigma memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengadopsi tujuan yang berlawanan, seperti mengurangi kesalahan dan mendapat sesuatu dengan cepat.
Filosofi operasional yang fokus pada customer dan berusaha menghilangkannya, meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan ya dengan suatu contoh dari organisasi Six Sigma yaitu adalah Motorola Inc. Corporation, pionir yang mengadopsi Six Sigma pada tahun 1980 dan menghemat lebih dari 14 miliar dolar. Allied Signal atau Honeywell menghemat lebih dari 600 juta per tahun, 600 juta dolar per tahun dengan mengurangi biaya pekerjaan yang cacat dan meningkatkan desain pesawat mesin pesawat. Yang kemudian contoh organisasi Six Sigma yang lain adalah General Electric menggunakan Six Sigma untuk fokus mencapai kepuasan customer. Six Sigma dan manajemen proyek. Joseph M. Juran ya dalam bukunya dia mengatakan bahwa all improvement take place project by project and in no other way ya. Jadi semua bisa kita improvisasikan ditingkatkan ya berdasarkan project yang diambil ya, bagaimanapun caranya ya. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating bisnis ya, creating business case, project schedule, budget dan sebagainya. Six Sigma dan statistik. Six Sigma merupakan standar definition dalam metode ini. Standard definition menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi yang kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ya, simetris itu adalah berbanding lurus. Kita lihat contohnya standar deviasi dan distribusi normal. Nah, ini adalah gambar lonceng untuk distribusi normalnya sudah bagus. Kemudian untuk standar deviasinya seperti ini. Six Sigma dan defective unit. Ya, di sini ada sebelah kiri ada Six Sigma dalam rank 1 sampai 6. Kemudian di sini ada populasi ya dalam rank. Kemudian unit yang digunakan dalam billion dalam juta ya. Kemudian ada tabel konversi Six Sigma. Untuk yield adalah jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses. Ya, defect adalah jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan. Ya, semakin besar sigma, diharapkan semakin banyak unit yang dapat ditangani secara baik dan bagus kualitasnya. Jadi semakin besar Six Sigma, ini kalau satu dia masih banyak ya unit yang gagal. Tapi ketika sudah di tahap sigma ke-6 ya sudah banyak unit yang ditangani dengan baik dan bagus. Dari tabel konversi Six Sigma ini kita bisa melihat semakin besar Six Sigma, semakin besar unit defect atau jumlah unit yang gagal itu ditangani ya. Berikut adalah Ishikawa diagram. Ada time, mesin, method, material, energi, measurement,
personal improvement. Nah, ini adalah kasus-kasus potensial ya, kemudian mengarah kepada major ini masalah utamanya di mana. Dari isi kawah diagram tersebut, kita bisa membuat project ya, penjaminan kualitasnya berdasarkan ini ada berdasarkan contoh yang ada ya. Di sini ada manajemen perubahan, kemudian manajemen migrasi, kebutuhan, tim PSSI, dan studi kelayakan. Ternyata ada beberapa panah yang tumpang tindih di sini ya. Kemudian ada yang panah juga berbalik arah. Maka bisa disimpulkan dari isi kawah diagram ini, dari contoh yang ini adalah PSSI gagal diimplementasikan karena banyak sekali di situ faktor-faktor atau requirement yang salah atau tidak mendukung dari penjaminan kualitas. Grafik kontrol kualitas dan the 7 run rule. Sebuah diagram kontrol adalah tampilan grafis data yang menggambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu. Ini membantu mencegah cacat produk dan memungkinkan Anda untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam kontrol ataupun di luar kendali. The 7 run rule, jika data 7 poin berturut-turut semuanya di bawah rata-rata, ya berarti akan meningkat atau menurun, maka proses harus untuk masalah non-acak. Contoh diagram kendali seperti ini berdasarkan garis ya. Kemudian ada testing dan pengujian. Ini adalah tahap akhir dari penjaminan kualitas. Testing atau pengujian ini banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahap dalam siklus hidup pembangunan produk. Testing tasks pada software development life cycle. Yang pertama adalah memulai project, kemudian kita bisa mencari atau feasibility, kebutuhan, kemudian ada project planningnya ya, ada detail requirement-nya apa, kemudian detail arsitekturnya apa ya. Nah, di detail requirement kebutuhannya ini adalah produk ya, seleksi produk, kemudian pembangunannya itu adalah sistem desain. Untuk detail dari arsitekturnya dia menggunakan build operation improvement dan physical database design. Kemudian di pengembangan ya, ada unit design, kemudian code, unit code, masuk ke integration test yang tadi saya sebutkan. Jadi pengujian itu bukan di tahap akhir, tapi di awal, di integration test. Kemudian ada system test, user acceptance test, baru diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, baru memulai post implementasi, kemudian baru di testing. Ya, jadi ketika perencanaan itu sudah berjalan, ya, testing bukan hanya di akhir dari penjaminan kualitas, tetapi di awal sudah melakukan integration test. Referensi dari untuk pertemuan kali ini ada di Information Technology Project Management by Katie Schwalbe. Yang kita pakai itu yang edisi ke-9 ya. Ini adalah free ebook, bisa di download, bisa di-download masing-masing untuk referensi dari pertemuan kali ini ya. Di http://b/ok.org. Ini adalah referensi free ebook, bisa kalian gunakan untuk sebagai referensi dari pertemuan kali ini tentang manajemen kualitas. Selanjutnya adalah
kalian bisa membahas soal latihan pertemuan 10 ini pada masing-masing dosen yang nanti akan mengajar di masing-masing kelas ya. Untuk pertemuan 10 kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.